dalam original teksnya tuh. Assalamualaikum Sadio. Waalaikumsalam. Dokter Ardiansyah. Ya pesan. Tafadhol Ustaz. Lanjut dok, aku nyimak. Mana nih ngomongnya putus-putus. Lanjut. Saya putus-putus saya. Enggak, maksudnya kan enggak nyambung-lambung, sambung lagi lah. Oke, siap. Kita kan di dalam Yohanes 1 nomor 1 Anda mengatakan firman itu adalah Theos kan gitu kan? Ya. Oke. Ketika firman itu adalah Theos, apakah Theos adalah firman? Ketika firman adalah Theos, apakah Theos adalah firman? Karena definisi adalah itu apa coba? Definisi adalah Begini. Jangan dulu. Kalau Anda mau mengenal akan Tuhan, ya, jangan memakai dengan sistem seperti itu. Anda harus tahu dulu, Theos apakah firman? Itu sama aja saya bertanya tadi, apakah perkataan saya adalah saya? Bisa Anda jawab? Oh enggak. Perkataan saya adalah saya, bukan? Oke, perkataan Anda apakah individu Anda gitu maksudnya? Bukan. Apakah perkataan saya adalah saya? Saya itu individu bukan? Enggak, pertanyaan saya seutuhnya ini. Ketika perkataan saya itu adalah saya atau bukan? Udah ya, kita pastikan dulu yang Anda maksud saya itu apakah individu Anda atau bukan individu? Ini begini, saya bilang saya nih keseluruhan nih. Ya berarti individu ya. Dengan tangan, lengkap dengan kaki, lengkap dengan perkataan saya, lengkap dengan hati saya, lengkap dengan jiwa dan roh saya. Ketika saya berkata-kata, itu saya atau bukan? Bukan. Bukan ya? Saya bisa buktikan itu ya. Saya bisa buktikan itu. Ntar lu. Saya mau tanya, kalau saya ngatain orang, ya, bisa nggak saya cuma tulis perkataan saya nih? Kan saya tadi ngatain, tikus lu, misalnya gitu. Saya tulis aja nih perkataan saya, tikus lu, masukin nih ke dalam penjara. Bisa nggak? Maksudnya Anda mengatakan orang dengan cara ya, betul kan? Maksudnya kan tadi perkataan saya bukan saya. Iya, sabar, gantian. Bisa nggak saya ngatain orang? Ya gantian dulu. Iya, saya ngatain orang. Habis itu saya tulis perkataan saya, tikus lu. Iya. Ini aja yang dituntut. Iya, oke. Gantian ya ngomongnya ya. Lu ya dijawab dulu itu, Mas Bro. Iya, saya jawab. Baik. Ini saya masih mau dijawab, silakan. Ini saya masih mau Selamat pagi, Bang Joshua. Selamat pagi. Iya. Ketika Anda mengatakan suara Anda adalah Anda sendiri, apakah boleh saya uji, Bang? Boleh nggak? Silakan diuji. Baik. Saya jawab dulu pertanyaan saya. Bisa nggak saya tulis tadi, ya kan? Terus ini aja yang dilaporkan. Itu. Oke, sebentar ya, saya open cam nih. Ya. Ketika Anda mengatakan perkataan Anda adalah Anda, saya ingin pastikan dulu, makanya saya tanya dulu definisi saya. Saya seutuhnya gini, jangan muter-muter, Bang. Pertama, ini di live saya, ya kan? Saya mau tanya dulu nih. Ketika saya bilang, Anda bilang perkataan saya bukan saya. Oke. Terus saya bilang, bisa nggak saya ngatain orang dan cukup saya tulis perkataan saya dan perkataan saya saja yang dimasukkan penjara? Just as simple like that. Pakai logika yang sangat simpel dulu. Untuk mengenal Tuhan itu nggak usah butuh banyak teori, tapi dari hati dan pikiran Anda sendiri. Kita Anda mencoba memahami Tuhan berdasarkan apa yang Dia katakan. Definisi saya di situ itu individu atau bukan? Kita pastikan dulu. Error kan? Tadi kan saya bilang saya seutuhnya. Oke, berarti individu sepakat kita. Gitu loh. Berarti individu ya. Individu sepakat ya. Berarti individu sepakat ya. Sepakat ya individu ya. Oh, aku nggak bilang sepakat, saya bilang jawab dulu. Tadi kan saya udah bilang. Ya? Tadi saya sudah bilang perkataan saya apa bukan saya. Anda bilang bukan. Anda sudah dengan yakin bukan loh. Bukan, oke. Kalau bukan, sebentar. Kalau bukan, bisa nggak perkataan saya tulis, ya kan? Saya ngatain orang tadi, perkataan saya tulis, masukin itu ke dalam penjara. Nah, itu karena hasil bisa apa enggak? Enggak dulu. Bisa apa enggak? Ya bisa, itu karena perbuatan Anda. Bisa perkataan saya doang yang ditulis dan masuk penjara. Bisa. Itu karena Anda ini ngerti hukum enggak, Mas Bro? Mana ada tulisan yang masuk penjara? Lu gimana sih? Bang Ardi izin karena tulisan Anda
Itu sabar. Tadi saya bilang tulisan saya masuk penjara bisa nggak? Ngomongnya gantian. Ngomongnya gantian. Anda nggak jawab loh dari tadi. Anda diem ya. Anda nggak jawab. Ini kan live saya. Anda nggak jawab loh dari tadi. Saya jawab nih. Oke, jawab. Bisa nggak? Tulisan saya tulis nih dan dimasukkan penjara, bisa nggak? Yang masuk penjara adalah sumber dari yang mengatakannya itu. Siapa? Individu. Betul. Berarti sama. Karena ketika yang Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu. yang di penjara connect dengan Allah Bapa itu sendiri, Mas Bro. Baik, saya uji. Boleh sekarang saya uji. Gantian. Ngomong apa? Saya uji. Baik. Bentar Bang Ardi, saya juga mau belajar. Sabar, Bang Ardi. Oke, Bro Akal, silakan. Ya, Bro Akal diem dulu. Dia udah ngasih tahu bahwa firman berarti terkonek dengan sumbernya. Dia bilang. Sudah jelas ya, firman itu terkonek dengan sumber. Ya, boleh nggak tahu? Yesus atau Isa sudah disebut sebagai firman di Al-Quran. Berani nggak saya uji? Jadi terkonek dengan sumber. Tapi Anda nggak mau sadar itu. Jangan tantrum. Ini bahaya. Izin Bang Ardi. Oke, Bro Akal, bentar. Saya uji dulu, berani nggak? Berani nggak? Berani nggak? Saya mau jawab Bro Akal dulu. Tunggu dulu. Jangan kabur. Kan udah saya jawab kan. Bang Ardi. Jangan kabur. Jawab tadi. Bang Rahmat izin ya. Bang Akal izin ya. Saya uji dulu. Kan udah gantian. Anda sendiri sudah mengakui bahwa firman. Jadi nggak berani saya uji. Firman, ya kan? Jadi nggak berani saya uji. Sumbernya Allah Bapa. Nggak berani saya uji. Jadi nggak berani. Loh, ini udah jelas jawabannya kok. Apalagi yang mau diuji? Berani nggak saya uji? Pertanyaan saya berani nggak saya uji? Bro, ini udah keluar dari mulut Anda. Ini udah berani loh. Berani atau tidak? Itu namanya mengelak, Bro. Iya, berani nggak saya uji? Iya, berani nggak saya uji? Dari mulut Anda. Iya, saya uji. Saya pengen mengenal Tuhan. Iya, saya uji. Sabar. Akal, diam dulu. Anda berani nggak saya uji? A berani. A berani. Jawaban Anda sudah menyatakan. Apalagi yang perlu diuji? A berani, B tidak berani. Yang mana? Dan saya mau tanya, jawaban Anda itu sudah menjelaskan. Apalagi yang tidak berani, yang mana? A berani, B tidak berani. Saya sudah nanya, ya kan? A berani. A berani. Keluar dari pernyataan Anda, bahwa A berani, B takut. Yang mana, Bang? Sama sumber. Berani nggak saya uji? Anda sendiri yang bilang firman terkonek pada sumber. Berani atau tidak saya uji? Berani atau tidak? Ini berani saya bilang gantian. Anda host di sini, Anda host, saya tamu. Berani nggak hostnya saya uji? Gantian, saya mau denger Akal. Iya, berani nggak saya uji? Nggak cukup. Berani nggak saya uji? Jawaban Anda udah cukup belum? Bang Ardi, izin 1 menit Bang. Izin 1 menit Bang. Ini namanya maruk. Tunggu dulu. Udah saya jawab. Tunggu dulu. Anda Yesus itu manusia, Yesus itu tadi mengatakan. Ketika saya mau memuji Anda, ketika Anda mau memuji saya, Anda bilang begini, iya boleh, tapi jawab dulu. Sudah saya jawab. Sekarang gantian saya menguji Anda, boleh nggak? Nah, saya bilang dari jawaban Anda sudah jelas kan, berarti terkonek pada sumber. Kenapa takut? Loh, saya bukan takut sini. Saya bilang gantian Akal. Berani ya? Berarti berani ya? Anda sudah punya waktu. Ya, Anda maksa kan? Namanya. Loh, Anda sudah punya waktu. Tadi itu kan pertanyaan dari Anda. Sekarang pertanyaan dari saya. Sekarang pertanyaan saya deh. Oke, baik. Gantian saya bilang Akal. Ketika Anda mengatakan bahwasanya perkataan Anda adalah Anda sendiri atau individu Anda. Oke, saya uji nih sekarang. Anda, Pak, siapa namanya? Pak Joshua Sam ya. Saya panggil Pak Sam ya. Joshua ya. Oke, Pak Joshua. Oke lah, kita ikutin aja dulu permainannya. Pak Joshua berdiri di samping sumur yang kedalamannya kira-kira 20 meter lah sumurnya ke dalam. Kemudian ingat, passwordnya adalah perkataan Pak Joshua adalah individu Pak Joshua itu sendiri. Ingat itu ingat tuh. Oke. Ketika Pak Joshua berkata di atas sumur, ke dalam sumur, mengatakan begini, oi, gitu. Kemudian yang sampai dasar sumur adalah suaranya Pak Joshua, betul? Pak Joshua mengatakan suaranya Pak Joshua adalah individu Pak Joshua sendiri. Berarti ketika Pak Joshua mengatakan oi, yang sampai di dasar sumur itu berarti Pak Joshua sendiri, gitu. Anda bisa buktikan perkataan saya sampai ke dasar sumur gak? Mana bisa perkataan saya sampai ke dasar sumur? Loh, nah suara Anda sampai nggak dasar sumur suaranya?
Ya nggak sampai lah, suara itu akan terbendung oleh air. Ini Loh, nggak fisika ada aja airnya lah. nih, ini nggak ada airnya. Ini nggak ada airnya, sumur yang nggak ada airnya 20 meter nggak ada airnya. Dan tadi Bang Ardi nggak ada sebentar. airnya, oke nggak ada airnya, sampai nggak? Coba pelan-pelan kita. Oke, pelan-pelan, lanjut, pelan-pelan. lanjut. Oke. Pelan-pelan. Sumurnya nggak ada airnya. Pak Joshua di atas, lagi di atas, teriak ke dalam sumur. Oi, pertanyaan saya, gelombang suaranya Pak Joshua nyampe nggak dasar sumur? Nyampe ke dasar sumur. Nyampe. Berarti Pak Joshua nyampe dasar sumur juga? Kalau saya enggak. Malu ketawanya kan? kenapa, coba? Malu. Ini orang seneng kenapa coba? Hei, suara saya tadi Anda bilang terkonek sama saya loh. Berarti kalau suara saya nggak Anda dengarkan, berarti Anda nggak mendengarkan saya kan? Gitu loh. Saya mau tanya, kalau suara saya sampai ke bawah, nggak Anda dengarkan, berarti Anda nggak dengerin suara saya. Loh, katanya Ketika Yesus sudah berfirman, tapi Anda nggak mau dengar, berarti Anda tidak mau mendengar suara Allah Bapa. Katanya suara Anda adalah Anda. Katanya suara Anda adalah Anda. Bang Ardi, izin sebentar Bang Anda Ardi. sendiri yang ngomong terkonek sama sumber kan? Oke, katanya suara Anda adalah Anda. Ketika Anda berkata, sendiri yang bilang terkonek ketika sama Anda sumber berkata, kan? Ketika Jadi Anda ketika berkata, saya berkata sabar. Anda tidak mau Ketika mendengar, Anda berarti berkata Anda di nggak atas dengar sumur, sumbernya. sabar. Paham nggak? Ketika Anda berkata di atas sumur, ketika Pak Joshua berkata-kata di atas sumur, kemudian Pak Joshua berkata begini, oi, gitu. Yang sampai dasar sumur itu suaranya doang atau suara adalah Anda? Betul. Tadi saya bilang suara. Terus? Loh, Tapi Anda bukan bilang Anda. sendiri suara Bukan terkonek sama Bukan sumbernya. Kalau Bukan Anda Anda. nggak mau dengar suara Berarti Anda, Anda nggak sampai suara dalam- saya, Loh. berarti Anda nggak dengar saya. Berarti Anda nyampe dasar Anda sumur. nggak mau dengar Yesus, berarti Anda nggak mau dengar Allah Bapa. Itu tepat kata Yesus. Kalau Berarti Anda tadi- nggak mau mendengar Dia yang diutus, Anda nggak mau Pucet, mendengar Bang. Bapa. Mukanya jangan pucet. Pucet dari mana? Gue begini dari tadi. Terus poinnya di mana? Terus Berarti poinnya di sampai mana? dasar sumur Anda ya, yang 20 meter di dalam. Bukan. Loh, Bukan, dari tadi saya bilang itu suara. katanya suara Anda adalah Anda. Kan Anda bilang terkonek pada sumbernya Nah, jawaban ya, Anda. katanya Saya Anda ikutin, saya mengatakan, bilang. Anda tadi mengatakan suara Anda adalah Anda, betul? Nah, Anda kan bilang terkonek pada sumbernya. Anda jawabnya gitu. Saya ikutin. Nah, ini Yang sampai dasar sumur Anda Anda tadi sendiri bilang. ingat perspektif Anda adalah suara Anda adalah Anda. Ketika Anda betul, mengatakan suara saya adalah saya, ya ketika kan? Anda Tadi Anda mengatakan, bilang sendiri. terkonek pada sumber. sabar. Ketika Anda mengatakan bahwa suara Anda adalah Anda, berarti kita fix ya. Ketika Anda berteriak di atas sumur yang dalamnya 20 meter yang nggak ada airnya, yang sampai dasar sumur berarti adalah suara Anda yang adalah Anda. Bukan saya bilang. Itu suara kan? Karena kan Anda bahas suara. Tapi saya tanya, apakah suara saya itu dari saya? Aduh. Bang Ardi ini kok Ini Bang Yosua, mohon maaf ya, ini bukan apa-apa, cuman Bang memang Ardi. nggak kelas. Bang Ardi. Kalau main logika dengan saya nggak kelas. Anda dibilang loh, dengan Anda cerdas. Bang Rahmat silakan, udah cukup. Oke, Bang Rahmat bos, silakan, bos. udah cukup. Iya, terima kasih Bang Iya, Ardi. saya tahu. Udah puncet bosnya, udah Bang Rahmat Saya silakan. tahu. Jadi mereka sendiri yang pilih membatasi. Padahal dia sudah bilang terkoneksi dengan sumber. Tapi Bos. dia yang batasi itu urusan dia sama Tuhan. Saya sih gitu aja. Bos, gini, Itu Bos, urusan dia gini, sama Bos. Tuhan. Dia sudah bilang terkoneksi. Suara itu terkoneksi di Oke, host. Halo. sama Tuhan. Itu Anda bertanggung jawab. Lanjut. Ini, host. Oke, sekarang giliran saya ya, host ya. Saya Ya. juga ingin menguji. Contohnya seperti ini. Kok suara saya Teman-teman mantul ya? Islam, sebentar. Ini teman di mana-mana kok mau uji terus sih? Nggak mau diuji ini gimana? Apa biarin aja, biarin dulu. Nih, Untuk selesaikan mereka satu bisa ini sama dulu. saya. Kalau sama yang lain kan nggak bisa. Mereka pasti diturunin. Kalau sama saya enggak. Lanjut. Nggak apa-apa. Host, Lanjut. gini, host. Itu sudah Gini, menjawab host. sendiri hati nurani dia. Host, gini host. Tadi kan host mengatakan kalau Ya. suara itu adalah pribadi itu sendiri, betul? Ya. Nah, pribadi seseorang itu terdiri dari dari beberapa organ, misalnya kepala, tangan, mata, kaki, perut, dan suara juga, betul? Oke. Sekarang kamera saya balik.
ini pendekatannya yang lebih sederhana. Oke, menurut host ini apa? Motor. Oke, saya uji. Ini apa? Ini apa? Roda. Nopol. Oke, terus Lampu. iya. Pion. Secara keseluruhan ini dinamakan Motor. Terus Oke. Sekarang ini spion tadi kan motor ya kan? Ini spionnya nih. Spionnya nih. Nih. Itu apa tuh? spion. Motornya yang mana? Itu spion. Ini motor kan? Iya. Bisa nggak membedakan antara ini dengan ini? Nah, itu kan benda mati. Sedangkan perkataan benda hidup. Malah lari ini pendekatannya bukan masalah mati atau hidup ya. Itu benda mati. Anda nggak bisa komparasikan benda mati dengan benda hidup dong. Beda banget lah. Ini bukan antara benda mati dengan benda hidup. Ini pendekatan nggak bisa, bro. antara individu Hidup dengan bagian dari itu individu. beda. Coba gini nggak dulu. bisa. Nggak bisa. Sabar dulu. Nah, ini aja analoginya nggak ketemu. Cara pikir Anda udah ngayo. Anda ngomong ya, Dok, misal saya bedah kodok hidup, sama saya bedah kodok mati, sama apa enggak? Izin, aku Anda mau bilang turun. sama gimana? Host, izin Bang Rahmat bentar ya, aku mau turun. Ya. Host, dengerin host. Aku mau turun yang ini, naikkan akun saya yang satunya di bawah. Boleh. Itu, aku turun dulu yang ini. Ya boleh. Jadi gini host, izin ya saya bicara mungkin nggak sampai 1 menit. Itu benda Nggak sampai mati. 1 menit, Lanjut. Analogi itu diberikan untuk Bro, begitu loh, bro. Sabar Anda dulu. menganalogikan yang hidup dengan yang mati, bro. Sekarang Ya, beda banget gini, lah. host. Enggak, sekarang Cara host yang pikir Anda bicara atau gimana? saya? Sekarang bisa nggak ngasih saya kesempatan ngomong? Iya, saya jawab itu benda mati. Udah Sabar lanjut. dulu. Nanti setelah saya baru host tanggapi gitu. Biar kita tidak Oke lah, oke. tidak berantakan. Nah, yang mau saya jelaskan dari analogi ini bukan perkara antara hidup dan mati, tidak. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah individu dengan bagian dari individu. Oke, sabar dulu. Kalau ini terpasang, sabar dulu. Kalau ini terpasang, ini bagian dari individu yang dinamakan dengan sepeda motor. Ketika saya lepas, ini bagian individu yang Bang, terlepas. Anda ngerti nggak kalau itu disebut bahasanya spare part? Spare part. Sabar dulu. Terpisah part bagian. Sedangkan kalau manusia itu utuh. Sabar dulu. Nah, ketika bagian dari individu terlepas, dia bukan lagi individu utama, bukan masalah hidup dan mati ini pembahasannya. Nah, Ya gitu. jelas beda. Kalau perkataan saya adalah saya, karena tadi saya bilang seperti yang dibilang siapa tuh Apollo apalah. Dia tadi bilang sendiri. Ardiansa, perkataannya nama terkonek saya. pada sumber. Nama saya Mana bisa Ardiansa. terkonek sama sumber gitu loh. Ini Bisa. Itu benda mati. Benda mati terpisah. Ini bukan masalah terpisah atau tidak, hidup dan mati tidak. Ini analoginya ketika Anda tidak bisa membedakan mana individu bagian dan mana individu utama. Itu pembahasannya. Silakan. Bro ya, benda mati itu dia bisa dipisah-pisah. Oke. Ini nggak ngomong sama Jangan benda kalau mati, itu. bro. Tidak Ini nggak bisa ngomongkan soal pisah. benda mati. Ini nggak ngomong soal benda mati. Ini konsepnya. Contohnya benda Kalau mati, beranalogi, kalau yang Analogi beranalogi, cari bandingan yang tepat dong. kalau yang beranalogi apple to itu apple yang dong. dibahas itu konsepnya, bukan objeknya. Itu namanya Ngawur nggak apple to ini. apple. Itu namanya Ini nggak apple to ngawur. apple. Loh, ini Dari konsepnya. situ aja. Loh enggak. Itu namanya nggak apple to apple. Lu kok nggak Karena apple udah to beda jauh. apple? Iya Lu lah, nggak udah ngerti beda jauh. analogi. Berarti Anda nggak ngerti analogi. Analogi yang dipaksakan itu Oh, namanya analogi Mas yang Bro. dipaksakan gimana sih? Iyalah, analogi yang dipaksakan. Ya udah, kesimpulannya suara Anda adalah Anda, kan gitu. Iya, terus Ah, tadi yang Anda nyampe sendiri dasar bilang sumur, terkonek sama yang nyampe dasar Ya, sumur kan ya, suara oke, Anda. Bentar lagi seru nih. Yang nyampe dasar Terus. sumur kan suara Anda. Ah, berarti Anda nyampe dasar sumur. Saya bilang itu bukan saya. Bapak dan Coklat itu beda pribadi. Betul. Loh, kenapa membedakan? Bukankah Anda tadi menyamakan? Satu keilahian, beda pribadi.
satu hakikat, ya, ada sifat. Pahami. Nah iya, makanya itu Anda sekarang membedakan. Pertanyaan saya tadi di awal Anda sendiri mengatakan tunggal atau oneness. Anda tadi mengatakan sama benar. Iya, Anda tadi mengatakan Anda mengenal Tuhan. Anda tadi mengatakan sekarang Instagram cuma 1 jam. Ya, Anda tadi mengatakan suara Anda adalah Anda itu sendiri. Ketika saya uji, suara saya bisa nggak dipenjarakan. Ketika saya uji Anda pada saat Anda berteriak di atas sumur yang dalamnya 20 meter, Anda berteriak tuh, oh gitu kan, dari atas sumur. Kemudian yang sampai di dasar sumur itu apakah suara Anda atau Anda mengatakan, oh itu oh, udah mulai main urutannya dong. Udah takut urutannya dong. Anda yang nggak mau. Kenapa udah takut gitu loh? Kenapa udah takut gitu kan? Anda yang nggak tahu urutannya. Kenapa udah takut? Saya bilang bisa nggak suara saya dipenjarakan? Kan saya udah jawab tadi. Bisa apa enggak? Kan saya udah jawab. Apa jawaban saya tadi? Bisa. Suara saya bisa dipenjarakan, kata Anda. Siapa yang bisa? Enggak. Saya mengatakan. Ini ada buktinya. Saya mengatakan. Ini di live. Loh, dengerin dulu. Gantian ya ngomongnya ya. Tadi kan Anda bilang suara bisa dipenjarakan. Anda bilang bisa. Suara Anda tuh melekat pada Anda berarti. Kan saya bilang perkataan saya tulis. Ya, bisa berarti suara Anda melekat pada Anda kan? Betul. Ketika Anda di penjara, ketika Anda di penjara, dulu satu-satu. Balik lagi kan, ini kadang kalau ngomong sama mereka ini harus dibalik lu. Silakan. Nah, saya tanya, suara saya bisa dipenjarakan nggak? Bisa. Suara bisa dipenjarakan ya, suara saya ya. Jadi cukup saya tulis, kata-kata saya masukin penjara. Suara Anda adalah Anda kan? Betul kan? Betul nggak? Suara Anda adalah Anda. Bisa kan dipenjarakan? Jangan pakai analogi yang nggak tepat. Kena lagi. Itu namanya ngawur. Suara Anda adalah Anda kan? Suara Anda nggak bisa lepas dari suara Anda. Lah iya, suara Anda adalah Anda kan? Betul? Pernyataan Anda sendiri. Suara Anda adalah Anda. Betul nggak? Tunggu. Suara Anda adalah Anda. Betul nggak? Betul nggak? Tunggu dulu. Akal, dengerin dulu kebenaran. Dengerin dulu. Suara Anda, saya tanggepin ya. Anda mengatakan, saya minta buktinya suara bisa dipenjarakan. Loh, iya bisa, karena suara Anda adalah Anda. Betul? Ya coba tunjukin suara saya bisa dipenjarakan dengan ya Anda, kalau Anda di penjara suaranya ikut di situ nggak? Enggak, saya bilang dengan kata-kata saya bisa dipenjara nggak? Ayo, kalau Anda di penjara suaranya ikut di penjara nggak? Bro, diam bro. Ya. Ketawa doang bisanya. Orang pucet dari kesalahannya. Ketawa aja dari tadi. Ikut nggak? Kalau Anda di penjara, suaranya ketinggalan di luar atau ikut ke dalam? Saya tanya. Kalau Anda di penjara, sebagai host nih, Anda nggak mau tenang, saya kasih tahu. Sabar, gantian ngomongnya gantian. Anda belum jawab, bisa dipenjara. Udah saya jawab, udah thank you. Udah mana buktinya? Yang diskusinya yang enak dong. Buktinya adalah, bukti ya. Nah, ada orang yang cuma tulis perkataannya dan masuk penjara mana. Buktinya adalah suara Anda adalah Anda ketika yang dipenjarakan adalah, dengerin dulu, ini saya ngomong. Dengerin, saya buktikan. Anda mengatakan suara Anda adalah Anda, artinya tidak terpisah. Ketika Anda mengatakan tidak terpisah, ketika Anda mengatakan yang mana buktinya suara saya itu bisa dipenjara. Ketika Anda di penjara, pertanyaan saya, suaranya ikut ke penjara atau di luar penjara? Saya yang di penjara berarti kan? Ya, suaranya ikut ke penjara nggak? Suaranya ikut nggak ke penjara? Suara saya ikut. Ya, ikut ke penjara. Ikut. Ya sudah selesai. Ya sudah, makanya Yesus ketika dia berkata aku adalah firman, ya aku sudah, dan Bapa adalah satu. Ya sudah. Berarti kesimpulannya ketika Anda bersuara, berarti kesimpulannya ketika Anda bersuara satu. Udah jelas. Berarti kesimpulannya, iya nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya, iya, oke. Bro, itu udah berarti jelas. kesimpulannya Firman dan Bapa. Iya, nggak apa-apa. Berarti kesimpulannya ketika Anda bersuara di atas sumur 20 meter, kemudian
dan berteriak di dalam sumur 20 meter. Berarti kesimpulannya Anda ikut jatuh ke dalam sumur gitu. Anda ikut jatuh ke dalam sumur. Saya yang nanya. Ya, Anda ikut jatuh ke dalam sumur. Giliran saya yang Anda nanya. ikut jatuh ke dalam sumur atau enggak? Nah, ini nih. Anda mau ikut gantian. Loh, kenapa nggak jawab? Ya, silakan jawab. Silakan jawab pertanyaan saya. Tadi saya bilang enggak. Oke. Oh, berarti terpisah. Berarti terpisah. Lah Anda yang bilang satu, tapi Anda yang bilang pisah. Loh, enggak, Anda bilang, loh, gimana sih? Yang mengatakan suara Anda adalah Anda itu Iya, bukan teman-teman. saya. Makanya saya bilang orang kalau nggak kenal Bukan Tuhan, saya. dia akan bingung. Tadi dia bilang Yang satu. mengatakan suara Anda adalah Anda itu Jadi Anda sebenarnya sendiri, Anda mau bukan bilang saya. Suara saya dan saya itu terpisah apa enggak? Terpisah kalau diucapkan. Nah, betul. Makanya antara Tritunggal dengan Oneness tuh nggak ada bedanya. Bisa satu, Tritunggal ada bisa Oneness. terpisah. Itu cara mikirnya. Ini bahas suara atau apa ini? Ini bahas suara atau apa ini? Coba dikelirkan dulu, dikelirkan dulu. Dikelirkan dulu coba. Betul, Bro Akbar Skibidi. Tuhan berkati Anda, Tuhan makin menyertai Anda. Apalah ini. Bro, Oke, berarti Bang Joshua ini ternyata jatuh ke dalam sumur, teman-teman. Ternyata jatuh ke dalam sumur. Karena apa? Dia mengatakan firman itu memang dia mengatakan ya berarti jatuh ke dalam sumur ya. Berarti jatuh ke dalam sumur ya. Sudah menjawab di sini ada 600 orang. Berarti jatuh ke dalam sumur ya. 670 orang ngerti siapa yang sang firman. Berarti jatuh ke dalam sumur ya. Berarti jatuh ke dalam sumur ya, Bang? Kalau dalam analogi sumur nggak ikut, tapi dalam analogi penjara. Selamat pagi kakak host. Selamat pagi. Satu esensi. Subjeknya sama nih. Katanya suara Anda adalah Assalamualaikum. Katanya suara Anda adalah giliran saya uji di dalam sumur. Giliran diuji di dalam sumur. Kenapa nggak ikut gitu loh? Halo kakak. Gantian. Halo. Gak bisa gantian ngomong, serius itu semuanya ya. Silakan Bunda. Sorry. Gantian. Halo, selamat pagi. Ya gantian. Bunda silakan. Silakan. Selamat pagi kakak host. Sampai Assalamualaikum. hostnya nggak nyambut itu tamu ah. Iya sorry, minta maaf ya Bunda. Lanjut Bunda. Ya apa-apa, iya. Assalamualaikum kakak host. Ini kok rada rame luar ya. Bang Kamerun Islam ya? Bang Rahmat. Islam. Sorry. Iya. Lanjut. Oke, waalaikumsalam Bang. Saya Islam juga Bang. Ya Abang host, saya datang ke tempatmu. Saya ucapkan selamat pagi ya. Izin bergabung. Oke, lanjut. Oke. Harus menepi dulu nih. Lanjut. Yang tertib ya teman-teman ya, yang tertib ya. Kalau nanya boleh Ya, tertib. gimana? Ya gini kakak host. Ya, saya seorang Islam. Jelas ya suaranya kakak host ngelek ya. Halo host ngelek ya host ya. Halo. Tidak Bang Kamerun. Bang Kamerunnya jelas yang hostnya. Ya mau ngomong Hostnya gimana kan? nge-lag tuh. Hostnya nge-lag tuh. Nge-lag hostnya. Nge-lag karena sinyalnya karena masuk rumah tuh. Jangan pakai wifi tetangga, Bro. Jangan pakai wifi tetangga dong. Lumayan. Gue pakai sinyal. Nah, gitu dong. Jangan pakai wifi tetangga. Lanjut. Gini kakak host, gini. Enggak, gue pakai sinyal dari tadi. Kalau pakai wifi nggak gini lah. Lanjut. Gimana? Iya. Saya Dokter Ardiansa justru sudah menjelaskan firman dan hubungannya dengan Bapak itu seperti apa. Lanjut. Nah, sebentar, saya tutup dulu itu. Saya buka lembaran baru dengan tema yang sama tapi ya. Pengenalan akan Tuhan. Jadi mau ngomong yang mana tadi? Bunda mau ngomong tadi. Saya yang bicara. Ini loh Bang Kamerun ini loh, sebelah saya ini loh, Bro. Ya. Iya. Tadi ada Bro Kasih Akal kesempatan dulu.
Ya, tunggu Bro Ya, Akal Usadio dulu, juga Bro Akal belum mau ngomong. Usadio juga belum tadi. Usadio duluan, Bro. Urut lah. Kalau mau urut Usadio dulu, terus Bro Akal, terus Bang Kamerun. Betul, tapi ladies first Silakan. itu harus juga mengerti, ya kan? Oh ya udah, Tapi tadi silakan yang silakan. nunggu Bro Akal juga, Silakan. Bunda nih. Pokoknya Bro Akal atau Bunda dulu, gimana? Silakan, paling cepat siapa? Ya Usadio tadi kalau timbang daripada Bunda mau ngomong. Oke, Bunda. Kalau saya tadi cuma mengucapkan assalamualaikum. Kenapa saya yang duduk di sini nggak disambut? Gitu aja saya tadi. Minta maaf Bunda, minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Iya, saya gitu aja Ya, loh. gimana Bunda? Ya Udah? gitu aja. Oke, Kok Bro nggak Akal, disambut? lanjut. Kok berteka-teka aja gitu? Ya kan masih diskusi, Bunda. Gimana mau nyambut? Iya, nggak apa-apa. Ya, minta maaf ya Bunda sekali lagi. Iya. Oke, Usadio dulu. Bro Akal diem dulu. Kan Usadio yang Bro datang dulu. Akal udah dari tadi. Loh, kan yang datang duluan Usadio. Usadio yang datang Bukan duluan. Udah kalau saya Bro selesai. Loh, yang Nah, datang tadi duluan Rahmat Usadio. udah dari tadi. Stadion diam, dia diam. Usadio Oh dulu. iya. Oke. Usadio Udah, duluan, Stadio terus dulu. terus si Akal. Iya, Usadio oke. dulu. Bro Akal, sorry ya, Stadio dulu kayaknya. Oke, lanjut. silakan. Silakan Usadio. Usadio. Lagi live TikTok juga. Usadio. Nah, kalau nggak monitor silakan yang lain. Ini kok Udah, Akal. kayaknya Bang Ardi yang punya room nih. Gak apa-apa, Pak. Dia udah biasa ngatur-ngatur orang. Santai Ya, aja. gua juga Saya aja lah. saya biasa menguasai Itu room dengan harus nyata. saya biasa memang menguasai room dengan keilmuan. Biasa itu saya. Oke, nggak apa-apa. Sebentar, Bang. Bukan Ini kita kan- menguasai room untuk Sendiri aja, menjatuhkan. nggak apa-apa. Biasa itu saya dengan keilmuan ya, bukan dengan penjajahan. Bukan. Teman-teman, yuk Dengan kita keilmuan. sama-sama Iya, cari iya, kebenaran iya, di Bang, sini ya. saya tahu. Bukan untuk saling menjatuhkan juga. Lanjut. Iya. Ini nampaknya host ini memang baik hati ya. Kesebarannya cukup tinggi. Puji Tuhan, anugerah Tuhan. Saya cuman belajar sesuai firman aja. Ya, betul. Setuju, Bang. Gini, Bang. Itu tadi kan pengenalan Tuhan nih temanya. Pengenalan akan Tuhan. Udah nggak ngelek? Jadi kan beberapa pertanyaan. Ini kan pengenalan akan Tuhan ya kan, Bang? Suara saya Iya. putus-putus ya, Bang? Jelas? Oke. Gini, itu kan seperti tadi kan, Bapak Yesus mengatakan dia satu dengan Bapa. Kalau dalam pemikiran Bang Joshua, ini satu dengan Bapa itu gimana sih sebenarnya? Ya itu tadi satu esensi Bang. Apakah Satu esensi. Makanya ketika saya tadi bilang, ya. satu esensi artinya apa yang diucapkan Yesus itu adalah ucapan Bapa sendiri, begitu ya Bang? Maksudnya satu esensi itu. Tadi terkoneksi dengan sumber. Sebagaimana perkataan saya nggak bisa terpisah dari saya. Itu Dokter Ardian udah bilang terkoneksi dengan sumber. Saya bukan dokter, Bang. Bukan dokter. Ya teman-teman udah bilang gitu, gua anggap aja lah dokter lah. Dokter yang betul, bukan dokter. Dokter. Oh Itu dokter, yang betul. oke Dokter Ardiansa, oke. Dokter, dia dokter Bang, bukan dokter. Beda ya dokter Dia beda. Ya ini tahu kok, Bro Akal ini Dia kenal dokter saya kok. cinta Bang, dia dokter cinta. Bro Akal ini kenal saya kok. Lanjut. Tuh malah ada yang bilang dokter cinta loh, wah luar biasa. Iya. Lanjut. Ya, jadi artinya terkoneksi itu berarti Yesuslah yang memegang otoritas di bumi ini dan artinya apapun yang dilakukan Yesus adalah semua atas dasar dari Bapa itu sendiri, begitu ya Bang? Ya, karena tidak ada yang bisa keluar dari kehendak Allah Bapa. Jadi dengan kata lain, Yesus itu adalah Allah yang kelihatan. Begitu jadinya kan? Kalau memang udah dihidupan. Pengejawantahan kasih Allah yang nyata. Ini memang yang susah dipahami kita secara manusia. Makanya bahasanya cuma inkarnasi. Gitu. Oh, itu yang disebut dengan inkarnasi itu sendiri ya. Oke. Ya, pertama harus dipaham dulu. Firman itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Sebagaimana kita bayi lahir, udah muncul lengkap dengan suara, betul? Makanya muncul oe, kan gitu pertama kali pasti, ya kan? Nah, itu sudah satu. Jadi nggak bisa terpisah dengan Bapa. Dari awal dia kekal dari kekal. Makanya dia bilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Dia nyatakan seperti itu. Dan ketika dia bilang aku dan Bapa adalah satu, itu satu esensi maksudnya. Tidak bisa dipisahkan dalam hal seperti itu. Tapi secara pribadi bisa terpisah. Makanya tadi Dokter Ardiansa tadi ketika pakai analogi saya,
suara dan perkataan saya dan saya adalah satu. Tapi ketika pakai analogi dia, maka perkataan saya adalah terpisah dengan saya. Enggak, masalahnya saya nggak dikasih kesempatan ngomong tadi. Dia nyerocos terus, makanya saya nggak bisa jelasin. Iya, iya. Gitu. Ya, artinya gimana nih Bang? Bahwa Yesus itulah mewakili Bapa itu sendiri di bumi. Itulah garis besarnya ya, untuk mudah dipahami. Begitulah ya Bang. Betul. Satu-satunya jalan mewakili Bapak. Berarti GO dia Jadi Bang kalau- Akal. GO dia. Enggak, tadi katanya perbedaan yang bisa sama kok itu. One sih. Ya, oke Bang. Kalau begitu Bang Joshua lanjut. Nanti kalau ada pertanyaan lanjutan saya tanya lagi. Berarti artinya bahwa Yesus itu sendiri mewakili Bapa itu di bumi ya. Begitu ya Bang. Nah, betul. Bingung kan saya Oneness apa Tritunggal? Karena Alkitab itu dua-duanya seperti itu. Satu menyatakan dia Tritunggal, satu menyatakan Oneness. Makanya ketika ditanyakan mana yang benar, saya bilang ya dua-duanya benar. Kacau ini, kacau. Iya, Di mana di dalam iya, Alkitab setuju, tertulis setuju. Tritunggal, Bang? Kata Tritunggal memang tidak pernah ada. Oke, tadi sudah saya jelaskan di awal. Itu adalah cara kita Jangan berusaha dibuat-buat. memahami Tuhan. Benar-benar, itu cara kita berusaha memahami Tuhan dengan keterbatasan kita. Tetapi pernyataan Tuhan sebagai Tritunggal itu sangat banyak gitu. Tadi sebagai Sang Firman, sebagai Roh Allah muncul di ketika Yesus baptis. Dia keluar dari air, maka suara dari surga muncul dan keluarlah Roh Allah seperti burung merpati. Itu jelas di Kejadian tadi sudah saya jelaskan. Allah mulai menciptakan dunia, maka Roh Allah melayang-layang dan firman di situ. Jadi jelas. Host, Tapi disapa dulu, host. Trinitas, Ada tamu, host. Tritunggal nggak ada. Ada tamu disapa dulu. Oke, siapa ini? Ca ya, Ca. Selamat pagi. Gimana, Ca? Commute itu. Assalamualaikum Bunda Caya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Selamat pagi, host. Ya udah lanjut Selamat dulu sama pagi. Bang Akal. Enggak, Bang Kamerun dulu. Bang Kamerun kasihan udah nunggu dari Instagram tadi. jelas ya, kedengeran ya. Oh, Ya, Bang Kamerun kasih kesempatan host. Bang Kamerun host. Dah. Oh, jadi udah disapa gitu doang. Oke, ya udah lanjut Bang Kamerun. Ya, udah lama juga dia. Bang Kamerun, mari silakan. Ya, assalamualaikum, selamat pagi ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada Kakak Caca juga, saya punya teman biasa di Room Rasid juga ya, ada di bawah ya. Selamat pagi Kak Caca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Kamal. Ya begini host. Pertanyaan saya begini sesuai tema pengenalan akan Tuhan. Ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, dan seterusnya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan seterusnya. Ya, kamu bisa simpulkan dari cara bicara saya itu, berarti saya sudah baca tuh isi semua di dalam tuh. Pertanyaan saya satu. Lanjut. Nggak bisa dibuktikan dari itu sih. Aku Lanjut. jalan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak ada yang bisa bertemu dengan Bapa tanpa Tidak melalui ada aku. seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, betul. Oke, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan akulah jalan? Kalimat di sini, dia bukan tujuan, berarti menunjukkan bahwasanya dia bukan tujuan, tetapi jalan menuju Bapa melalui aku. Lewat sini jalannya. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi izinkan saya menjelaskan ulang. Ya, Oke? itu pertanyaan satu, direkam. Saya cuma 2 pertanyaan. Itu pertanyaan nomor 1. Oke lah, 2 pertanyaan. Oke, lanjut. Pertanyaan kedua, diyakini bahwasannya Tuhan adalah pencipta alam semesta ya. Tidak ada makhluk hidup, benda yang bergerak maupun yang mati tanpa ciptaan Dia, begitu. Pertanyaan saya adalah, Dia menciptakan manusia, Ibunda Maria, tanpa disentuh laki-laki, bisa mengandung seorang manusia di dalam perut Maria. Sang Firman. Tapi ya, Sang Firman ini yang disebut Sang Firman. Dalam ucapan Tuhan itu tidak ada manusia yang setara dengan Dia. Entah itu perbuatan, sifat, perilaku, apapun itu. Manusia beda dengan Tuhan, jauh kastanya. Tetapi bertolak belakang dengan sejajarnya kelahiran Tuhan dipersamakan dengan manusia. Apa? Yaitu melalui rahim dan kelamin perempuan tuh, minta maaf. Artinya sejajar, tidak ada perbedaan cara Tuhan ada muncul di bumi ini.
Tidak ada Luar perbedaan. Saya sama dengan misalnya dengan host lahir dari kemaluan perempuan. Saya dengan Ibu Caca sama. Saya dengan ini sama. Berarti tidak ada perbedaan. Saya kasta dengan Tuhan tuh sama. Tetapi di satu sisi Firman bilang tidak ada yang setara dengan dia tuh. Silakan. Itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab yang itu dulu ya. Siap. Betul, justru Tuhan di sini menyatakan kerendahan hatinya. Ini yang kita semua nggak bisa belajar. Cara kerendahan hati Tuhan untuk mau sejajar dengan kita disebut juga dengan anak manusia. Perbedaannya satu, Bang. Tanpa dosa, tanpa cacat celak. Anda ada dosa, Anda ada cacat celak. Yesus tidak ada dosa, tidak ada cacat celak. Anda bisa cek di Google, Anda boleh tahu, tanya siapapun, semua mengetahui Yesus atau Isa tidak ada cacat celak. Makanya ada yang suka menyamakan dengan Adam. Adam juga lahir tanpa begini gitu. Saya bilang, iya, tapi Adam berdosa. Yesus tidak. Itu perbedaan yang sangat nyata. Tanpa dosa. Manusia mana yang tanpa dosa, tanpa cacat celah? Itu. Dan untuk menjawab tadi, kata akulah jalan, itu dalam bahasa aslinya, ego eimi. Hanya aku saja satulah. Hanya aku sajalah satu-satunya jalan. Yesus cuma ngomong gitu. Ibarat kata ketika Anda naik gunung, Anda akan ketemu yang namanya jalan setapak. Anda nggak akan ketemu jalan lain. Anda boleh tanya warga situ, Pak, ini ada jalan lain? Enggak, Dek, cuman ini jalan satu-satunya. Atau bahasanya juga seperti jembatan penyeberangan. Cuman itu jembatannya menuju Bapa di surga. Nggak ada yang lain. Dan dia juga bilang, akulah satu-satunya jalan, aku sajalah satu-satunya kebenaran. Anda boleh cek di Google dimanapun, tanya pada AI, siapa yang berani menyatakan dirinya sebagai kebenaran? Hanya Yesus atau Isa saja di dunia ini yang berani menyatakan itu. Dari rentang ribuan tahun sampai sekarang, cuman Yesus saja yang mengatakan itu. Dan akulah saja satu-satunya kehidupan. Makanya banyak orang percaya, Anda lihat mereka nggak pernah bingung dengan hidupnya. Cenderung santai, nggak ada khawatir, nggak ada bingung. Lebih pasrah, berserah sama Tuhan. Makanya saya kadang berani bilang saya lebih muslim dari Anda semua. Kenapa? Saya berserah total sama Tuhan. Dari zaman saya gembel pun saya berserah sama Tuhan. Oke, saya pernah ngamen. Anda pernah ngamen, Dokter Iya. Kita tetap fokus, host. Berarti itu jawabannya ya. Itu jawabannya ya. Ya, lanjut. Saya ingin masuk di ada tektokan di sini. Artinya membantah argumen di sini. Tadi host pakai istilah jembatan di situ. Saya ambil poinnya ya, jembatan. Akulah jembatan. Kalau kita ganti bahasanya akulah jalan, akulah jembatan. Tidak ada seorang pun yang tidak melewati jembatan ini untuk bertemu dengan si Bapa. Berarti Yesus adalah jembatan. Dia bukan tujuan tuh. Pertanyaan saya satu, adakah yang lebih tinggi derajatnya selain dia sehingga dia dijadikan tujuan di sini? Tujuannya bukan Yesus tuh. Anda salah, bro. Anda cara memahaminya salah. Kalau Anda nggak pernah lewati jembatan itu, Anda jembatan itu nggak ada, Anda nggak akan pernah nyampe tujuannya. Oke, pertanyaan saya, tujuan semua orang berserah diri menyembah kepada Yesus, tujuannya atau kepada Bapa? Makanya, enggak, pertanyaan saya kepada Bapa atau kepada Yesus? Menyembah kepada Bapa dan kepada Yesus itu sama. Saya pahami. Saya kasih tahu dulu. Terus tarik napasmu, Bro Gibran, jelaskan pelan-pelan. Ada Bro Gibran. Sebentar. Bro Gibran, tarik napasmu, jelaskan pelan-pelan supaya mereka memahami. Iya. Supaya mereka memahami dengan mudah. Tarik napasmu, pasrahkan dirimu kepada Tuhan. Itu caranya. Ya, memang saya sudah berserah sama Tuhan. Sebentar, saya mau menjelaskan ke Bro Kamerun. Karena gini, ketika dikatakan jembatan, sedangkan Allah Bapa itu kan Anda katakan tidak terhampiri, betul? Allah itu apa terhampiri? Dia Maha Kudus. Siapa Anda? Yesus tanpa cacat celak. Makanya bisa dikatakan sebagai jembatan. Makanya dia juga harus manusia. Makanya Yesus katakan 100 manusia, 100% ilahi juga. Sebagai jembatan, dia harus sebagai manusia juga untuk kita sampai kepada Bapa. Esensi itu nggak boleh hilang. Betul kata Anda. Kok sama aja seperti manusia? Ya harus seperti itu alurnya. Enggak, begini ya. Anggap saja itu sebagai satu-satunya cara berpikir tuh paling enak mengikuti statement dia nih begini. Tadi saya bilang bahwasanya di firman bahwasanya telah lahir bagimu juru selamat. Mungkin pernah baca itu kan? Di kota Daud kan telah lahir bagimu juru selamat. Kalimat kata lahir tidak mungkin muncul dari kemaluan laki-laki, itu pasti dari perempuan ya.
Tetapi di ayat sebelahnya atau di ayat yang lain, bahwasanya tidak ada yang setara, manusia yang setara dengan aku tuh. Nah, itu perbedaannya tuh. Jadi untuk membedakan derajat Tuhan dengan manusia bagaimana? Betul bro, kalau Anda katakan tidak ada yang setara dengan Tuhan, beda, betul. Tapi kan dia firman, esensinya juga sama dengan Allah. Tetapi cara dia memunculkan gini, cara dia menjelma, anggaplah menjelma ya, sering dipakai kalimat firman menjelma menjadi manusia, menjelmanya setara dengan manusia menjelmanya tuh, dilahirkan tuh. Kita adalah manusia, kita setiap gini ya. Terus di dalam firman itu juga ditulis setiap manusia yang lahir itu adalah manusia yang hina sehingga dia mesti menyembah kepada Tuhannya tuh. Enggak ada ayat gitu, enggak ada. Setiap manusia adalah manusia. Gini sebentar. Itu saya nggak bilang firman. Saya kesimpulannya begini. Saya kesimpulannya begini. Setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi ini adalah manusia yang hina sehingga dia mesti menyembah, minta ampun kepada Tuhannya tuh. Itu pemahaman Anda. Gini. Oke. Sekarang begini. Saya mau bantah sebentar. Belum habis. Oke. Pertanyaan saya kan tadi setiap manusia, kalian kan agama ini meyakinkan setiap manusia makhluk bumi adalah tidak luput dari dosa lah. Tidak luput dari dosa, kesalahan. Manusia yang hina dalam arti apa? Kamu sering berbuat dosa, tidak tahu aturan Tuhan, seringkali mabuk lah, kalau dalam sifat seringkali berbohong lah. Kan begitu. Itu kan manusia yang hina sehingga mesti menyembah, minta ampun kepada Tuhannya, kan begitu. Menyembah itu bukan itu bro, menyembah itu karena dia memang layak disembah, dia maha kuasa. Iya, makanya karena dia maha kuasa, dia maha hina, ini manusia ini kok hina, manusia kok hina, kok nyembahlah padaku, kan begitu. Enggak, bukan itu. Anda salah memahaminya. Menyembah itu bagian ekspresi hati kita ke Tuhan bro. Ekspresi hati kita mengucap syukur akan kebaikan Tuhan karena Tuhan ciptakan kita, Tuhan begitu baik, Tuhan beri nafas ke kita, itu makanya kita nyembah Dia. Satu, itu alasan manusia. Kedua, karena Dia memang layak disembah. Iya betul. Itulah saya sepakat sampai logika itu kita sepakat. Di satu sisi karena Dia memberi nafas, memberi maha rezeki dan lain sebagainya, makanya kita menyembah Dia, kan begitu. Tetapi di satu sisi karena kita juga umat berdosa nih. Umat berdosa kan berarti umat yang indah. Umat yang tidak suci. Katanya Yesus suci. Berarti masih disamakan juga ini manusia. Sama-sama suci sebenarnya Yesus. Sejak kita semua, Yesus menebus kita semua itu, kita sudah tidak termasuk hina lagi pandangannya. Udah beda. Mohon izin host, boleh? Ya, Bro Gibran silakan. Gini, saya itu berbeda. Sebentar Kamerun, sebentar. Dalam ajaran Kristiani, manusia itu tidak hina. Dalam ajaran Muslim, Islam, manusia itu hina. Bedakan. Ada perbedaan antara iman Kristiani dan iman Islam. Bagi kami, iman Kristiani bahwa manusia itu tidak hina. Oke. Bagi kalian yang kalian imani manusia itu hina. Bagi kami tidak. Oke, saya ambilkan itu kesimpulan. Berarti iya enggak, saya pertegas lagi. Sebentar Kamerun. Saya pertegas. Saya tadi sebelum selesai kamu sudah potong. Sebentar dulu. Dari tadi kamu bicara. Dari tadi kamu bicara itu Kamerun. Jangan samakan persepsimu dan penilaianmu tentang manusia seperti imanmu dengan iman kami. Bedakan. Justru saya bedakan. Pasti beda, nggak mungkin saya samakan. Iya. Nggak mungkin saya samakan, pasti saya bedakan tuh. Dalam imanmu manusia itu hina. Dalam imanmu manusia itu hina. Kalau dalam iman kami manusia tidak hina. Dan bedakan. Oke, pertanyaan saya satu. Pertanyaan saya satu. Apakah sebentar dulu. Tadi waktu saya belum selesai kamu sudah potong, saya kasih. Sebentar. Pertanyaan saya. Loh, kalau kamu manusia tidak hina, sebentar. Ini pertanyaan intinya. Yang pertama saya tidak pernah samakan dan ingin menyamakan Tuhan saya dengan Tuhanmu. Itu satu. Yang kedua, Tuhanku dengan Tuhanmu beda. Itu jelas beda. Jelas beda. Tuhannya beda, pengajarannya beda, kitabnya beda. Tapi pertanyaan saya kedua ini adalah poinnya ini. Ketika kamu seorang manusia yang sering buat Tuhan salah, hanya sang pencipta. Enggak gini. Teman harus tahu ya. Iya, sebentar. Tuhan hanya sang pencipta. Gini. Beda. Kalau saya cara memahaminya yang beda. Iya host. Kalau host manusia biasa, ya kan, diciptakan oleh Tuhan. Tuhan memberi rezeki, memberi nafas setiap hari, kan begitu. Sebentar Bang Silva, sebentar. Tetapi pertanyaan saya, kalau host sebagai manusia biasa berbuat dosa,
Contoh, saya contohkan dosanya. Ini contoh saja ya. Minum alkohol, berzina, mencuri, berbohong, bersaksi dusta, bahkan menyelewengkan Allah lain selain Allahnya host itu sendiri. Pertanyaan saya, menurut Allah itu kamu manusia yang paling hina nggak? Paling munafik nggak tuh? Enggak. Tidak. Bukan gitu. Tidak. Bukan begitu. Jadi orang yang berbuat dosa itu bukan orang yang hina itu. Bukan. Jadi ada orang bedakan bandar manusia narkoba itu hina bukan dengan manusia hina. berdosa. Bedakan manusia hina dengan manusia berdosa. Nggak ngerti Kamu kasih memukul Tuhan. rata manusia hina dengan manusia berdosa, itu yang salah. Iya. Pak Gibran, diam dulu. Gini bro. Anda punya anak nggak? Kalau Anda punya anak, Anda akan tahu ketika anak Anda melakukan kesalahan, Anda nggak akan pandang anak Anda hina. Anda akan mengasihi dia, Anda akan ngerti, oh salahnya begini. Nah, ini yang benar loh, ini yang baik loh. Makanya Tuhan kasih tuntunan firman supaya kita berjalan seperti maunya Bapa. Oke. Gitu. Tetapi saya pakai contoh. Tadi kamu bilang saya punya anak, saya pakai umpama. Contoh ini contoh ya. Saya belum kawin. Anda punya anak nggak? Enggak, saya belum kawin. Gini. Oh, belum. Oke, lanjut. Anggaplah saya punya anak. Susah sih. Anak saya memperkosa orang lain. Saya sebagai orang tua merasa terhina. Kenapa? Anda nggak seperti hati Bapak. Oke, gini, iya, anggaplah itu kalau kamu mau pakai, enggak gini. Tadi kamu pakai logikanya, kalau kamu punya anak buat kesalahan. Kesalahan Enggak, bro, anak saya kasih Tuhan memperkaos nggak anaknya seperti orang itu. tuh. Enggak, kasih Apa Tuhan nggak terhina seperti itu? Loh, Enggak, Anda nggak paham kasih Tuhan. Kasih Pola Tuhan pikir seperti kamu itu. Dia pakai akan sebagai pola peluk pikir manusia. anaknya. Itu beda. Iya, dia akan peluk anaknya, dia akan sadarkan, nah, apa yang kamu lakukan tuh nggak baik. iya, Sebejat bro, apapun Tuhan anakmu, tetapi kamu yang tidak akan dihinakan menganggap anakmu hina. Ini bukan, Ya. saya ingatkan ya, ini bukan sekedar penghinaan, tetapi mengguncang harga diri keluarga. Kenapa? Karena memperkaos anak orang. Bedakan Tuh. kata hina dengan berdosa. Harus kamu bisa bedakan. Di saat anakmu melakukan dosa, maka kamu akan memaafkannya, mengampuninya. Itulah memperkaos gunanya kamu itu sebagai orang tua. gini, Tetapi jika Gibran, kamu saya kasih tahu. mengatakan bahwa anakmu hina, itu merendahkan anakmu. Gibran, saya kasih Ya. tahu, memperkaos itu saya sebagai orang tua bukan cuma menghina, tetapi sudahlah terhina. Karena Anda belum punya dosa anak, pula itu. susah. Sudah berhina, dosa Anda pula belum punya double. anak. Anda- Double, sudah dosa dan hina. Dua-duanya. Enggak, Ya, Anda nggak punya kalau anak. menurut prinsip Ya, agama salam. itu hina. Sudahlah Kami dosa, tidak. hina juga perbuatan yang Iya, hina. kamu yang hina. perbuatan. Kamu yang hina karena kamu menganggap dirimu sebagai makhluk hina. Kalau kami tidak menganggap diri kami makhluk hina, itu bedanya. Iya, bro, beda. Kamu menganggap dirimu makhluk hina, kamu menganggap anakmu yang melakukan kesalahan dan berbuat dosa sebagai makhluk hina. Itu Teman-teman bedanya. tahu nggak, kita tuh Ya. berharga loh di mata hina Tuhan. itu Bang Gibran. Perbuatan yang dilakukan anak Anda itu hina kalau seperti itu. Dari mana akarnya? Perbuatannya hina. Perbuatannya itu yang hina, saya maksud, tapi itu saya yang maksud. Tapi Yang anaknya berbeda tidak. siapa? Manusia apa enggak? Bedakan Siapa enggak yang perbuatan berbeda? dengan Enggak. anaknya. Jangan Bedakan Tuhan. perbuatannya dengan manusianya. Ya, bedakan. Perbuatannya Gini, hina, betul. Gibran. Karena itu perbuatan iblis. Sebentar, Darwis. Karena itu Darwis, perbuatan Darwis, setan. sebentar, Darwis. Betul. Darwis, sebentar. Tetapi Darwis, sebentar. apakah anakmu Darwis, hina? sebentar. Itu pertanyaan saya. Oke, saya jawab pertanyaannya. Gini, kalau kamu bilang tadi bahwasannya perbuatan memperkaos anak orang itu tidaklah hina, menurut saya itu pemikiran yang fatal. Itu sudahlah perbuatan hina, dosa pula. Perbuatannya itu hina. Ya iya, kenapa Perbuatannya kamu bilang hina, tapi tidak? manusianya tidak hina. Ya, Manusianya tidak hina. Sekarang pertanyaan saya, manusia itu Perbuatannya dengan hina. perbuatannya melekat Betul, nggak? tapi manusia manusianya dengan kamu bedakan perbuatannya melekat perbuatan dengan nggak? manusia. Perbuatan dengan manusianya melekat kamu nggak tuh? bedakan. Astagfirullah. Apanya? Perbuatan dia memperkaos orang dengan manusianya melekat nggak tuh perbuatan itu? Perbuatannya melekat, tapi bukan Ya udah, manusianya ya. yang hina. Beda Di kan? hadapan Tuhan beda, bro. Kalian memukul rata semuanya. Kalian memukul di rata hadapan Tuhan semuanya. beda. Di hadapan Tuhan itu beda. Manusianya yang dilihat Tuhan. Iya. Jadi Kita kalau cara menurut pandang iman kita kalian, dengan manusia cara itu pandang hina. Tuhan itu beda. Iya beda. Karena menurut mereka, iman mereka, manusia itu hina. Oke lah. Itu Tetapi- bedanya. Kalau Oke, oke. Saya katakan iman siapa manusia Gini. itu suci. Oke, Kita di Gibran. sini Oke, mau saya coba melawan. menerima itu. Dia yang Gini. hina. Gini, Rasul Bang Hos gini. Saya coba menerima itu. Apapun jawabannya, ajarannya seperti apa, saya coba terima itu. Tetapi saya hanya ingin melihat dari mana sudut pandang pola pikirnya. Ternyata menurut Tuhan ajaran kamu itu memperkaos itu bukan Tanya hina, bukan manusia. Beda kan? Manusia hina. Masih ada Dengan pengalaman. perbuatan yang hina. Iya, sebentar.
Iya, Gibran, Pak Gibran. Sebentar. Pak Gibran tenang dulu. Apapun itulah, Imanmu sudah mengatakan bahwa manusia itu hina. Iya, sebentar. Apapun itu jawaban dari ajaran ini kan saya pribadi tidak bisa memaksa cara pola pikir agamanya host, betul toh? Betul. Agamamu punya cara pola pikir sudut pandang yang berbeda. Mungkin menurutmu bahwasanya ketika ada seseorang memperkaos anaknya orang lain, mungkin itu perbuatannya hina, tetapi orangnya tidak hina. Oke, itu menurut ajaranmu. Tetapi yang saya bantah cara sudut pandang pikirnya saja. Karena apa? Perbuatannya melekat pada diri orang. Saya memperkaos orang. Diri saya dengan perbuatan saya nggak mungkin terpisah tuh. Nggak mungkin terpisah. Itu cara pola pikir yang saya harapkan tadi analoginya begitu tuh. Tetapi Oke, kalau Kamerun, terus, saya ingin bertanya, perbuatanmu itu berdasarkan apa? Sementara dirimu itu berdasarkan apa? Kamu bedakan dulu. Baru nanti ketemu jawabannya. Gibran, saya menjelaskan kepada host. Kamu sebentar dulu, Jawab Gibran. dulu pertanyaan saya. Perbuatanku itu berdasarkan apa? Dirimu di... Pak Gibran diam dulu. Pak Gibran diam dulu. Pak Gibran tenang dulu. Ya, kita coba ikuti berpikirnya Kamerun. Ya, gini. Makanya saya tidak akan bantah sampai kapanpun kalau kamu bilang kata Tuhan Yesus itu tidak hina. Oke, kata Tuhan Yesus yang saya ingin bantah orang memperkaos seseorang, anaknya orang, lalu tidak disebut hina, tetapi hanya disebut dosa. Yang saya bantah hina, dosa pula tuh. Nah, tapi kalau kata Yesus itu nggak apa-apa. Sebentar, Anda nggak ngerti hatinya. Kamu bedakan manusia dengan perbuatannya. Kamu nggak bisa membedakan antara manusianya dengan perbuatannya. Iya. Karena di imanmu sudah jelas posisi manusia adalah hina. Sementara di iman kami manusia itu nggak hina. Itu bedanya. Ini kuncinya. Sementara di imanmu manusia itu serendah-rendahnya. Di imanmu manusia itu udah serendah-rendahnya. Kalau kami nggak, manusia itu setinggi-tingginya. Itu bedanya. Iya, saya sementara dari awal Gibran gini Gibran. Saya nggak ada sebentar dulu. Kamu belum waktunya ngomong. Tadi kamu masuk terus. Jangan paksakan imanmu untuk membuat kami seperti kamu. Saya nggak akan paksa. Dan kami tidak akan memaksakan iman kami untuk berbeda jauh. Supaya kamu seperti kami. Berbeda jauh. Ya berbeda jauh lah. Ya sudah, berbeda jauh karena di imanmu manusia itu hina. Itu intinya. Apapun yang dilakukan manusia itu hina bagi imanmu, bagi kami tidak. Bedakan itu. Berarti kalau dihukum dengan perbuatannya, Bang, kalau dihukum dengan perbuatannya, yang dihukum orangnya atau perbuatannya, Bang? Yang dihukum adalah perbuatan dari orangnya. Berarti orangnya nggak di penjara, perbuatannya di penjara, Bang. Sekarang begini, Abang, jika orangnya bertobat, maka perbuatannya diampuni. Jika orangnya mempercayai Yesus, karena Yesus berkata, akulah satu-satunya jalan. Tidak ada jalan lain melalui aku selain aku. Gini. Sementara di dalam imanmu, saya tetap konsisten di awal tadi. Sementara di dalam imanmu dikatakan, carilah jalan lurus. Dan di dalam iman kami berkata, Yesus berkata, akulah jalan yang lurus. Oke, gini. Sementara kalian masih mencari jalan yang lurus, itu bedanya. Pak Gibran. Gini. Oke. Gini. Ya. Apa dulu, Bang? Gini. Darwis sebentar, Darwis. Bang Darwis sebentar. Bentar, gimana? Udah nggak kondusif nih. Jadi gini, kalau Gibran ingin kita adu dengan 2 ayat, boleh kita adu dengan 2 ayat. Ini sementara kita hanya bawa 1 ayat aja nih tentang Kristen aja dulu nih. Kalau mau kamu gabungkan dengan antara Islam dengan Kristen, boleh. Di sini tidak ada ayat dengan ayat. Yang membedakannya adalah di dalam imanmu. Bedakan dulu cara ucapannya di dalam imanmu. Di dalam imanmu manusia itu hina. Bedakan di dalam imanmu manusia itu hina. Kalau di dalam iman kami manusia itu hina. Itu sebentar Bang Gibran sebentar Bang Gibran. Gini host. Saya hanya izin kepada host ya. Berikan waktu dulu. Saya ingin mendengar 1 kali lagi. Ya. Saya ingin dengar lagi penjelasan dari saya ingin penjelasan dari host tentang pengenalan akan Tuhan versi host itu. Iya, oke. Oh, dari saya pengenalan akan Tuhan. Gini. Iya, pengenalan Tuhan itu akan adalah Tuhan. kebenaran. Ya. Tuhan itu adalah kebenaran. Ketika Anda mau cari Tuhan, carilah kebenarannya. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Kenapa?
Karena kamu nggak bisa kenal Tuhan kalau cuman sekedar apa yang kamu yakini, tapi nggak kamu uji. Saya firman Tuhan setebal itu saya uji. Saya harus tahu nih, saya pasti masuk akhirat di mana, surga atau neraka. Jangan cuman kiranya, tapi harus pasti. Di situ kamu semakin kenal akan Tuhan, sifat-sifat Tuhan pasti akan ada di kamu. Apa? Maha kasih. Tuhan itu maha kasih. Jadi paling nggak kamu harus punya apa? Punya kasih. Tuhan itu apa? Maha kuasa. Paling nggak harus ada apa? Kuasa di kamu. Makanya Yesus katakan, kamu percaya, kamu bisa berdoa buat orang sakit, dan orang sakit itu akan sembuh. Tuhan itu maha apa lagi? Itu harus ada di kamu, maha adil. Paling nggak kamu harus punya adil. Itu harus ada melekat di kamu. Kalau kamu mau kenal akan Tuhan, dari situ aja kamu akan tahu, oh aku sudah mulai mengenal Tuhan sedikit-sedikit. Tapi tanpa itu, kamu berarti belum, masih jauh dari pengenalan akan Tuhan. Gitu. Host, gini, tadi host pakai keluarkan kata-kata bahwasanya kita uji dulu tuh. Kalimat uji, kalau saya sederhanakan berarti kita pakai akal dulu untuk mengenal Tuhan, begitu ya? Kalimat kata uji itu nggak mungkin nggak pakai bantuan akal untuk mengenal Tuhan. Nah, pertanyaan saya, betul. Umpama kalau Tuhan saya ingin mengenal Tuhan, dipakai pahami secara logika. Tapi bentar Bro Kamerun, Tuhan bisa dipahami secara logika. Cuman jangan logika yang dipaksakan. Contoh tadi seperti tadi, ketika dia bilang, apakah perkataan saya terpisah dengan saya? Dengan analogi penjara, perkataan saya bisa adalah saya. Tapi dengan analoginya Dr. Ardiansa tadi yang terpisah, maka perkataan saya adalah terpisah dari saya. Gitu. Jadi jangan memaksakan ini dari satu sudut. Kita Tuhan tahu Tuhan ciptakan pelangi itu sebenarnya cuma dari satu cahaya spektrum 7 warna. Nah itulah Tuhan. Kamu nggak bisa memahami Tuhan dari sudut warna merah, kamu bisa memahami dari warna oranye cuma dari satu sisi. Jadi kenali Tuhan dari banyak sudutnya, dari banyak cara dia menyatakan dirinya. Di Anda kan juga diajari, pelajarilah kitab-kitab yang dahulu sebelumnya supaya Anda juga harus ngerti, kan gitu. Kalau nggak Anda melanggar rukun iman ketiga tanpa Anda sadar. Makanya saya suka bilang banyak Anda Muslim, tapi Anda melanggar rukun iman ketiga. Kenapa? Anda tidak mengimani juga kitab-kitab sebelumnya. Kadang saya sedih di situ. Pertanggungjawaban Anda di hadapan Tuhan nanti bagaimana? Anda nggak bisa bilang kata Ustadz A, B, C, D. Semua kan pribadi lepas pribadi. Itu bro. Saya izin ya. Oke, gini host, gini. Itu oke lah, baik lah. Bentar, masih Bro Kamerun. Sebentar bang. Ya gini host. Host kayaknya sinyalnya agak masuk mundur nih. Oh oke. Mungkin keluar lagi aja ya. Saya ambil kitab suci dulu. Oke. Ya. Udah lebih jelas ini enggak? Setelah Kamerun saya ya host ya. Ini nampaknya sudah terlalu banyak dipelintir oleh host ini tentang ajaran-ajaran Islam ini. Gini host. Ya kalimatmu itu kurang lebih sama. Pengenalan akan Tuhan. Bagaimana berarti seseorang yang belum mengenal Yesus, belum mengenal Alkitab, ingin mengenalnya dengan cara apa, kan begitu kan? Iya. Oke. Saya bilang mengenalnya dengan baca firman tadi saya bilang. Mulai dari baca firman. Tapi nggak bisa baca doang, harus doa. Doa dulu, Tuhan, aku mau tahu Engkau, aku mau mengenal Engkau, singkapkan rahasiamu dalam firman ini. Karena Alkitab itu banyak rahasia-rahasia Tuhan yang orang Kristen aja baca doang, mereka nggak tahu apa-apa. Tapi kalau Anda memang mencari Tuhan sendiri, sesungguhnya minta penyingkapan itu. Gitu. Oke, Evelyn, Tuhan berkati. Oh, siap-siap ibadah. Ya, Tuhan menyertai ibadahnya. Ya, lanjut, bro. Kakak host. Saya berikan perumpamaan ya. Contoh, kalau saya belum mengenal Tuhan nih, saya anggap saja saya mau tahu Tuhanmu seperti apa. Tuhan host itu seperti apa. Kalau saya hanya disuruh berdoa, tiba-tiba berdoa, lalu mungkin agak keras ya ngomongnya ya. Iya, kalau disuruh berdoa, membaca saja tidak cukup. Terus jembatan alternatif lainnya bagaimana? Untuk Tuhan membantah orang-orang semacam ini bagaimana? Enggak bro, sorry. Kalau Anda memang mencari Tuhan yang pasti akan tuntun Anda. Ketika Anda sungguh-sungguh cari Tuhan, maka Tuhan firman Tuhan katakan, carilah maka kamu akan menemukan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan. Tetapi kalau Anda sendiri memang dari hati, gini, kita fair-fairan aja ya. Kita fair-fairan aja. Host ragu nggak atas dasar Al-Quran itu, ragu nggak isi Al-Quran?
Saya ragu nggak atas apa? Atas Al-Quran, kebenaran Al-Quran. Kamu ragukan nggak kebenaran Al-Quran itu sebagai umat Kristen? Saya bilang kebenaran Al-Quran, iya benar. Enggak. Di situ dikatakan Yesus adalah sang firman juga. Isa adalah firman. Bahkan dikatakan diangkat ke hadiratnya. Pertanyaan saya gini, host. Host kan tidak beragama Islam nih. Tidak beragama Islam. Iya. Pertanyaan saya, apakah kamu yakin dengan kebenaran isi firman Al-Quran ini? Yakin nggak? Saya yakin. Saya tidak. Nah, makanya sebentar Pak Gibran diam dulu. Karena ini nanti Tuhan itu akan pakai kitab mereka. Tuhan pakai kitab mereka, Pak Gibran. Sebentar. Tuhan akan pakai kitab mereka untuk mendakwa mereka. Tuhan Maha Adil. Sedangkan di kitab mereka tertulis Yesus atau Isa adalah firman. Kedua, Yesus atau Isa diangkat ke hadiratnya satu-satunya, bukan yang lain. Kalau disamakan dengan Nabi, kenapa cuma dia yang diangkat satu-satunya ke hadiratnya? Kedua, Allah itu tidak terhampiri. Kenapa Isa boleh dia hadiratnya? Satu, doang, karena dia adalah firman. Kalau dia manusia, maka Allah jadi nista di situ. Allah Maha Kudus, tidak terhampiri. Tetapi Isa di situ. Berarti Isa adalah sang firman, persis seperti kata Al-Qur'an. Gini, saya ambil. Nah, sebentar, saya ngomong masih sama Kamerun ya di sini ganti-gantian. Sebentar ya, sebentar. Ya, sebentar Rahmat, Kakak Jemi, sebentar ya, sedikit lagi gini. Saya berikan umpama, kalau ada di antara kamu yang meragukan dan tidak mengenal Al-Quran atau Allah, Al-Quran dijawab pada Al-Quran Al-Baqarah 23 nih. Dan jika kamu meragukan Quran yang kami turunkan kepada hamba kami melalui Nabi Muhammad, maka buatlah satu surat semisalnya. Dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Ya, jadi kalau ada orang di luar Islam, sebentar. Al-Quran justru kamu belum ingin belajar saja, dia sudah tahu jawabannya. Akan ada orang-orang semacam ini nih yang meragukan. Ada orang-orang bodoh yang tidak berkeyakinan nih. Itu ditantang kalau dia benar-benar firman, saya udah bilang, saya yakin. Tuhan, dia tantang. Nah, pertanyaan saya. Tadi kan saya sudah bilang saya yakin. Iya, pertanyaan saya, kalau kamu yakin, kamu meyakinkan benar, tetapi kamu tidak beriman, gimana tuh logikanya? Loh, pertanyaan saya, orang Islam itu nyembah Allah atau Muhammad jadinya? Kalau nyembah Allah, berarti saya nggak butuh Muhammad dong. Tapi kalau disamakan dengan Muhammad, siapa persamaan Muhammad dengan Allah? Makanya kalau saya percaya Al-Quran, saya percaya di firman Tuhan tertulis juga di dalam Al-Quran. Ada kebenaran Tuhan. Oke. Saya bisa sampai seperti ini karena Tuhan sendiri yang bilang, kamu carilah kebenaranku. Bentar dulu. Iya, pertanyaanmu tadi, pertanyaanmu bilang, kamu nyembah Tuhan apa nyembah Muhammad tuh? Itu statement dari mana sehingga kamu bisa muncul? Bentar, saya masih ngomong sama Kamerun, tenang dulu. Ya, lanjut. Bentar. Kamu tadi host bilang bahwasannya saya meragukan karena kalau saya menyembah Allah, saya nggak butuh Muhammad tuh. Pertanyaan saya satu, bagaimana mungkin kamu bisa menerima firman Allah ini tapi kamu menolak aturan tuh? Allah bilang, nah sedangkan Muhammad sendiri nggak tahu dia masuk surga apa tidak, tapi Yesus tahu. Muhammad nggak tahu dia masuk surga atau tidak, tapi Yesus tahu. Bahkan dia sediakan jalan buat kita,